visi misi saya. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya saya butuh tim yang membantu saya memberikan masukan-masukan terkait dengan pembangunan yang ada di Blora ini. Yang mana tim ini saya tugasi untuk monitoring program-program yang sudah kita programkan. Ketika ada sesuatu kemandekan atau perlu kolaborasi agar ada percepatan, tim ini saya tugaskan untuk turun untuk mencari agar persoalan ini mandek kenapa. Contohnya ketika soal kemiskinan, tema kemiskinan. Jadi tim ini saya kasih tugas untuk per tematik ya. Tahulah mungkin ada masukan ke saya, Pak, ini tingkat kemiskinan di Blora ini kok caranya agar bisa turun seperti apa. Nah, akhirnya tim ini bekerja mengumpulkan FGD dengan OPD yang terkait, ke BPS, terjun ke lapangan dan sebagainya untuk mengasih masukan kira-kira untuk menurunkan angka kemiskinan di Blora ini seperti ini. Kemudian ada masalah tadi soal sampah, ada beberapa persoalan yang menurut saya ini harus dikaji oleh tim yang memberikan masukan ke saya secara independen. Jadi tim ini tidak menjadi eksekutor, tim ini hanya fungsinya untuk memberikan masukan ke saya. Eksekusinya tetap ke dinas-dinas teknis terkait. Dan ketika masyarakat menyikapi ini ya malah bagus. Oh ternyata mendapat perhatian kan. Dan tentunya kita akan terhadap masukan dari masyarakat tersebut akan kita tampung dan akan menjadi penyempurnaan ke depan. Tim ini berjalan juga sesuai regulasi, dalam arti kita aturannya di peraturan bupati ini kita konsultasikan ke pemerintah provinsi, ke biro hukum, dan oleh biro hukum ini dibolehkan kalau kita punya tim. Dan kalau berbicara soal gaji ya, gajinya tidak bulanan, tapi berdasarkan honor aja. Jadi taruhlah tim ini saya tugasi untuk mengkaji soal ini. Mereka memberikan masukan, memberikan laporan tertulis kepada saya. Dan ketika ini sudah saya terima, baru mereka terima honor. Jadi saya kira ya ini mendukung saya untuk, dan boleh ditanya ke OPD apakah terganggu dengan adanya tim ini. Nah, ini mungkin Jenderal sudah wawancara ke Bapeda dan sebagainya. Nah, ini justru menjadi kolaborasi antara birokrasi dengan tim yang saya buat ini untuk percepatan pembangunan yang ada di Blora. Pak, ini kan di media sosial itu terdengung sebuah isu yang mana adanya TP2D itu akan ya wajar lah, namanya kita ini tim ini yang dulu nyusun sebagian besar nyusun visi misi saya. Yang tahu roh ketika itu kita mau mencalonkan diri ini kan kita menyusun namanya visi misi dan program-program prioritas. Ada beberapa figur yang memang bekas dewan dan sebagainya yang tahu persoalan ketika kami mau berangkat ini kan kita menyusun namanya program dan visi misi yang sekarang diterjemahkan dalam RPJMD dan sebagainya. Nah ini saya kira keberadaan tim ini untuk meluruskan ketika capaian-capaian yang kita inginkan ini belum tercapai, mereka memberikan masukan kepada kami untuk kembali sesuai dengan visi misi yang kita jalankan. Pak, dulunya terpikir nggak adanya TP2D itu seorang wartawan akan tabrakan dengan KEJ, Kode Etik Jurnalistik? Saya kira itu nanti perlu dikaji ya, yang soal itu nanti kita kaji kembali, karena ketika tim ini kita bentuk memang inginnya berasal dari berbagai perwakilan dari berbagai elemen, termasuk kita memberikan ada media yang masuk ini dalam rangka untuk memberikan kepada saya masukan bahwa dari sisi pemberitaan, medsos, tanggapan masyarakat ini perlu langkah-langkah seperti ini. Ada juga yang dari akademisi, ada juga yang dari backgroundnya LSM. Nah ini memang kita buat keanggotaan tim ini berasal dari berbagai elemen yang ada. Atau soal tadi mungkin benturan dengan nanti coba kita kaji lah ini seperti apa. Pas kinerja TP2D sendiri yang sudah terrealisasi itu apa saja Pak? Bisa disebutkan?
Jadi kalau ngukur kinerja TP2D ya berdasarkan tadi, saya ada persoalan ini soal pelayanan puskesmas lah. Ini mereka kita minta turun wawancara dengan pasien, dengan petugas rumah sakit, petugas puskesmas. Oh ternyata yang masuk ke saya ini alatnya kurang Pak, ini kurang inovasi seperti ini. Jadi mengukur kinerja mereka itu tidak bisa seperti mengukur kinerja OPD. Kalau OPD kan karena eksekutor, jadi ya kalau ini kan hanya memang tim ini dibentuk untuk ngasih masukan kepada saya. Ketika masukannya sudah saya terima dan itu untuk perbaikan kinerja OPD, ya sudah dianggapnya ini memang tugasnya hanya seperti itu. Jadi hanya sebatas memberikan masukan terhadap bupati, tidak dia menjadi eksekutor pelaksana di lapangan. Terakhir Pak, masukan untuk masyarakat agar berlaku di media sosial lebih bijak. Ya kita ini kan eranya memang sudah era keterbukaan. Nah tentunya kita harus bersama-sama bagaimana menciptakan suasana yang memang kondusif agar pembangunan yang di Blora ini bisa berjalan dengan baik. Dan salah satu partner kita adalah media. Media ini adalah kawan kita untuk memberikan masukan kepada kami. Saya tidak anti untuk dikritik. Silakan kalau memang ada sesuatu yang menurut masyarakat itu perlu menjadi perbaikan, ya kita akan terima. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang santun, karena kita ini orang timur ya tentunya kita harapkan disampaikan dengan ya sesuai dengan kode etik yang ada. Pak, sekilas kasih ini kan kebetulan momen mau lebaran, kasih ucapan Idul Fitri dong Pak untuk masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Blora. Saya Arif Rahman, Bupati Blora. Mohon maaf lahir batin apabila saya dalam memimpin 1 tahun 3 bulan ini masih banyak kekurangan, untuk mohon dimaafkan, dan kita akan terus bersama-sama bagaimana memenuhi apa yang menjadi ekspektasi masyarakat, terutama kita fokus di bidang infrastruktur. Semoga tahun ini nanti akan banyak pembangunan yang kita lakukan untuk agar masyarakat sesuai dengan keinginannya infrastrukturnya semakin baik. Dan juga sektor yang lainnya, sektor pertanian, peternakan, sektor UKM, sektor pendidikan, kesehatan, semuanya lah. Ini penting untuk kita agar Blora ini ke depan lebih baik. Jadi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Kaitan yang tadi